Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Para pemirsa, ya sekarang sudah jelas ya KPU sudah mengumumkan pemenang pemilu adalah Bapak Prabowo dan Mas Gibran ya. Itu sudah jelas. Nah, kemarin ya Nasdem merapat ke pemerintah ya. PKB juga menyatakan siap merapat ke pemerintah ya. Dan tentu dari P3 sendiri meskipun tidak lolos parlemen ya, P3 menyatakan harus ya mendukung pemerintah ya, semuanya bersatu membangun NKRI ya. Tinggal tersisa PKS dan PDIP ya. Ini menarik sebenarnya, apakah PKS masuk lagi atau tetap oposisi ya, masuk juga maksudnya seperti partai-partai lain atau oposisi. Nah, PDIP ini unik ya. Kenapa? Karena secara legislatif dia adalah pemenang pemilu legislatif ya, suaranya masih yang terbanyak dibandingkan partai-partai lain secara nasional ya. Tetapi ya untuk presiden ya Ganjar dan Mahfud tidak cukup ya untuk bisa menjadi pemenang pemilu. Maka punya kekuatan ya di parlemen, tetapi apakah harus bergabung juga di pemerintah atau tidak? Ya semuanya menunggu daripada Ibu Megawati ya. Kita lihat saja bagaimana, dan sudah dijadwalkan akan bertemu Bapak Prabowo dan Ibu Megawati ya. Nah, seandainya ya jadi Ibu Megawati, maka bagaimana seharusnya atau yang terbaik atau bagaimana? Ini kan seandainya. Ya, seandainya. Kalau saya jadi Ibu Megawati Soekarno Putri, maka saya akan memutuskan bergabung dengan pemerintahan. Ini sama-sama sudah tidak ada lagi terpecah belah karena itu faktor pemilu saja ya. Itu sudah selesai pemilunya, ayo kita sama-sama membangun Indonesia. Ya, maka kalau saya jadi Ibu Megawati, saya akan menyatakan PDIP akan siap bergabung dengan pemerintahan. Ya, nah nanti akan juga di legislatif punya kekuatan yang sangat besar ya, terutama menjadi PDIP menjadi ketua pemenang pemilu secara legislatif ya. Tentu ada ketua DPR-nya masih, insya Allah masih dipegang oleh PDIP ya. Nah di situ para pemirsa ya. Yang kedua, saya akan pensiun dari dunia politik ya, karena didikan saya ini, kalau saya jadi Ibu Megawati sudah pinter-pinter semua ya, sudah istilahnya sudah mumpuni ya, saatnya mundur dari dunia politik dan biar anak-anak yang lain, anak-anak muda, anak-anak Indonesia ya itu berkiprah ya. Ini tentu bagus sekali ya kalau kita melihat bahwa ternyata di Indonesia sendiri ya, ini semuanya memiliki keinginan untuk saling berkoalisi, saling bersatu untuk membangun Indonesia. Ini sudah modal yang sangat bagus sekali. Ya, maka mudah-mudahan ini menjadi kedepannya ya menjadi satu sejarah yang luar biasa ya. Kenapa misalnya saya jadi Ibu Megawati, saya akan memutuskan untuk pensiun dari dunia politik ya. Jadi yang akan jadi ketua umum PDIP nanti diserahkan ke partai, mekanisme partai pasti ada lah sosok-sosok yang bagus ya. Ada Ibu Puan ya, ada Pak Ganjar ya, ada Pak Hasto ya. Itu pasti akan mewarisi semangat daripada Ibu Megawati, pasti akan banyak ya. Ya, kenapa memutuskan harus mundur dari dunia politik ya, karena ya mungkin sudah waktunya mundur ya. Ada kalanya memang berada pada pucuk pimpinan ketua umum, tapi bisa jadi juga suatu waktu pasti harus ada jeda untuk istirahat, untuk flashback, untuk kemudian menjadi guru bangsa ya. Jadi guru bangsa ini sungguh sangat luar biasa, nanti bisa merekatkan semua unsur-unsur dalam yang ada di Indonesia. Ini sungguh luar biasa kalau bisa seperti ini para pemirsa ya. Jadi ya itu, kalau saya jadi Megawati saya akan menyerahkan
ya mekanisme partai untuk memilih ketua umum yang baru, ya silahkan ya. Itu tentu bisa, sangat bisa sekali ya. Karena kita butuh ya mungkin istirahat, untuk waktu merenung, untuk waktu muhasabah, introspeksi dan lain sebagainya. Yang mungkin mainan sama cucu-cucu ya, itu menjadi satu kebanggaan atau satu kesenangan tersendiri gitu ya, menyalurkan hobi yang mungkin selama ini belum tersalurkan ya. Karena memang ada satu saat yang memang kita harus pensiun, kita harus rehat, kita harus mundur sejenak dari hiruk pikuk duniawi ini ya. Itu kalau saya jadi seperti itu. Tapi ya kita lihat nanti, setiap orang punya pilihan masing-masing ya. Maka Pak Jokowi sudah 2 kali menjadi presiden ya, dia akan pensiun, entah nanti akan tetap berlabuh di partai, pensiun jadi presiden ya, partai mana ya, itu terserah Pak Presiden Jokowi. Tapi kita harus sama-sama optimis bahwa pemerintahan yang baru ini ya akan melanjutkan apa yang sudah dicapai oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, bukan hanya Pak Jokowi ya, sebelum-sebelumnya, dan lebih baik lagi. Mudah-mudahan seperti itu, dan ketika semua elemen bangsa bersatu ya, semua elemen elit-elit politik bersatu, yang di bawah grassroots juga bersatu, maka mudah-mudahan ya ini menjadi satu kunci ya untuk menuju kesuksesan Indonesia di tahun-tahun berikutnya. Ya, amin amin ya robbal alamin. Kita sudah mulai bangga nih bahwa anak-anak muda Indonesia ya U23 tadi malam menang lawan Korea Selatan. Ya, ini sungguh prestasi yang luar biasa karena semangatnya itu tertular daripada semangatnya para pembesar-pembesar bangsa ini untuk bersatu. Maka anak-anak Indonesia ya bidang sepak bola ini juga ketularan. Ini sangat mungkin sekali ya, sangat mungkin sekali ketularan semangatnya itu. Maka ini menjadi modal yang besar, mudah-mudahan bisa terus ya meningkat dari segala aspek ya. Kita lihat berita-berita terbaru, ada upaya dialogis ya. Ini Pak Prabowo merangkul semuanya, dan ini mudah-mudahan bisa terjadi ya, sehingga apa yang terjadi adalah bahwa seluruh elemen bangsa ini bersatu, seluruh unsur-unsur ini bersatu ya. Saya baru nyadar gitu ya, bahwa Pak Prabowo dekat dengan ini, pernah ya dekat dengan ini, pernah dekat dengan ini, pernah dekat dengan ini, sehingga ketika hanya menjalin komunikasi itu bisa semua seret. Bisa ya, bisa ya. Dan ini menarik menurut saya ya. Jadi Pak Prabowo bisa menyatukan yang mungkin dialog-dialog itu sebelumnya buntu ya, tapi kemudian Pak Prabowo bisa melalui dirinya ya, bisa kemudian membangun komunikasi yang baik ya. Ini sangat menarik menurut saya, sangat menarik ya, karena pengalaman beliau juga sudah banyak ya, pernah dekat dengan ini, perjanjian dengan ini, dengan ini, semua sudah pernah dilakukan, sehingga ketika sekarang beliau menjadi presiden tinggal tes, semuanya bisa terjalin komunikasi. Oh iya, ini bagus sekali ya, bagus sekali. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal kita semua untuk bisa menjadi lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.